Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abdul Karim. Video kali ini kita akan belajar tentang for loop dalam bahasa pemrograman Python. Jadi di video ini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah pemrograman komputer dari Bapak dosen Pak Abdurrahman STMT. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang for loop. Jadi for loop itu adalah kondisi ataupun sintak perulangan dalam bahasa pemrograman seperti while loop. Jadi kita bisa mengulangi beberapa kondisi yang kita mau. Oke, langsung saja. Di sini kita akan coba. Jadi dalam for loop kita bisa menggunakan sintak for, dan in. Nah, di sini saya kasih contoh ya, misalkan for i untuk indeks dan in. Nah, di sini kita bisa nambahkan rank untuk pengulangan pengulangan yang kita mau. Misalkan sini kita misalkan taruh 5 ya. Terus sini kita print, misalkan kita mau print um, sebuah kalimat, misalkan halo. Nah, coba kita tes running. Nah, dia akan mengulangi perintah kalimat yang kita buat sesuai dengan rank yang kita mau. Misalkan 5 nih, jadi pengulangan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 pengulangan. Oke, dan kita juga bisa tambahin di sini, misalkan kita membuat suatu variabel A, misalkan variabel A misalkan 10. Nah, di sini kita bisa menggunakan ya, misalkan rank sebentar. Oke, rank. Nah, misalkan kita taruh A ya. Terus sini kita bisa taruh I, misalkan. Coba kita running. Oke, maka dia akan mengulangi uh, variabel A ini ya sampai batas 10. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan di sini kita bisa tambahkan juga nih, misalkan kita mau mau mengulangi dengan kelipatan 2, misalkan 2, A. Nah, coba string. Nah, maka dia akan memulai dari angka 2. Jadi begitu ya. Dan bagaimana jika kita mau membuat sebuah kelipatan, misalkan sini 2, kelipatan 2. Jadi kita lihat ya, kita running, maka dia akan membuat pengulangan dengan kelipatan 2, misalkan 2, 2 tambah 2, 4, 4 tambah 2, 6, 6 tambah 2, 8. Oke, misalkan kita ganti lagi nih, misalkan kelipatan 3. 3 tambah 3, 6, 6 tambah 3, 9. Oke ya. Nah, sini kita bisa kombinasikan dengan data list. Misalkan di sini kita punya tas, terus di tas ini berisi beberapa barang ya. Misalkan ada buku, pensil, em, terus kita bisa masukkan ke rayon, terus kita bisa masukkan spidol, terus kita bisa masukkan apa lagi ya, buku, pensil, penghapus, oke. Oke, di sini kita punya beberapa barang-barang ya, misalkan ada 5 barang. Nah, di sini kita akan mencoba membuat perulangan tersebut.
Nah, coba kita misalkan tes, taruh tes di sini, bisa nggak ya? Coba kita tes. Nah, kita lihat cannot interpret as integer. Nah, di sini karena tidak bisa, karena di sini kan ada tidak memuat sebuah angka ya, maka kita di sini bisa tambahkan len. Nah, coba kita tes running. Oke, maka dia akan merubah list ini menjadi urutan data list tersebut. Nah, misalkan, nah di sini kan kita punya 5 ya. Nah, buku ini dia masuk ke angka list 0. Jadi 0, 1, 2, 3, dan 4. Coba kita mengeluarkan kalimatnya ya. Nah, kalau untuk mengeluarkan kalimat, kita bisa menggunakan seperti ini. Kita bisa masukkan koma tas. Coba kita tes. Nah, langsung keluar ya. Jadi 0, buku, pensil, krayon, spidol, penghapus. Jadi urutannya ada 4. Dan sini ada keluar beberapa list-listan sesuai dengan jumlah list yang kita tulis. Bagaimana kalau hanya menjelaskan satu urutan saja, tapi dengan menambahkan list angka tersebut. Jadi di sini kita bisa menambahkan, kita masukkan syntax listnya, kita masukkan indeksnya. Nah, coba kita running. Nah, langsung keluar ya. Buku, urutan pertama adalah buku, terus pensil, krayon, spidol, penghapus. Jadi 0, 1, 2, 3, dan 4. 0, 1, 2, 3, dan 4. Oke. Oke, begitu. Apa lagi ya? Oke, di sini misalkan kita bisa taruh, di sini kita taruh tas ya. Lalu kita taruh seperti ini, sorry, tas. Nah, sini. Oke, sini kita taruh if len lebih dari em, lebih dari 6, lebih dari 6. Oke, lebih dari 6. em, if len lebih dari 6. Bentar. Terus kita di sini bisa taruh um, tas dot insert 0, next. Oke, terus kita print tas. Coba kita seneng. Hmm, Oke, di sini kita bisa taruh, sorry, oke, di batas mau, oke, taruh sini, lalu ini di sini. Oke, oh, if len kita bisa taruh indeksnya ya, sini i len dan terus tes. Oke, coba kita tes running. Oh, bentar, ini gini, if len
indeks lebih dari 6, kualitas running, indeks offline key, kualitas. Oh, coba, coba kalau kayak gini. Ih, enak. Oke. Jadi di sini saya akan memindahkan indeks dari list yang kita buat. Maka jika dia lebih dari 6, maka urutannya ada di depan ya. Kita akan pindahkan di depan. Nah, lebih dari 6. Lebih dari 6 ini ada crayon dan penghapus ya. Nah, yang lebih dari 6 itu penghapus. Jadi ada berapa? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Maka si penghapus ini akan pindah ke list yang pertama, 0. Dan selanjutnya ada crayon, lalu lalu buku dan pensil. Oke, seperti itu ya. Oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jelaskan tentang for loop, pengulangan for loop ini. Apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian dan kekurangan dalam menyampaikan, mohon dimaafkan. Karena kita sama-sama dalam belajar. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.